got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana semuanya ibu-ibu kabarnya, sehat nggih? Saya minta waktunya sebentar untuk melakukan penyuluhan sekitar kurang lebih 15 menitan nggih. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus ingin melakukan penyuluhan tentang perawatan pos operasi sesar di rumah. Saya mau tanya, sebelumnya di sini ada yang lahirannya secara sesar atau semuanya normal nih? Alhamdulillah. Baik, sebelum menjelaskan materi kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu ya. Saya sendiri sebagai moderator di sini. Selanjutnya Mbak, saya dari Fadil sebagai pemateri 1. Saya dengan Dwi Rahman jadi pemateri 2. Saya moderator sebagai pendamping. Saya tidak akan diangkat sebagai penyaksi. Baik, udah kenal semua nggih Ibu. Ini langsung saja pemaparan materinya ya, akan dijelaskan oleh Mbak Tiara Ifada. Baik Ibu, ini contoh gambar setelah operasi sesar. Di sini cerita Ibu. Apakah di sini ada yang tahu pos operasi sesar itu apa? Jadi pos operasi sesar yaitu suatu kondisi sudah dilakukan tindakan pembedahan yang meninggalkan bekas luka sayatan pada dinding perut dan rahim untuk mengeluarkan janin. Selanjutnya, tujuan perawatan luka operasi sesar. Yang pertama, mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, membantu proses penyembuhan. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman. Apakah ibu-ibu ada yang tahu perawatan luka operasi sesar? Saya jelaskan ya Bu. Yang pertama, rutin ganti perban luka. Yang kedua, jangan pakai pakaian ketat. Yang ketiga, gunakan bantalan menstruasi. Yang keempat, minum obat pereda nyeri yang diresepkan oleh dokter. Yang kelima, oleskan lotion anti-infeksi. Yang keenam, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, penuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedelapan, minum air putih yang cukup. Yang sembilan, hindari aktivitas berat. Yang 10, pindah posisi pelan-pelan. Selanjutnya, bagaimana cara perawatan luka operasi sesar di rumah? Yang pertama, mencuci tangan. Cuci tangan ada 5 langkah ya Bu. Ibu bisa ngikutin deh bareng-bareng. Ini dikasih sabun. Kedua, menggumam. Yang ketiga, selesai dari. Yang keempat, mencuci. Yang kelima, asin di jari. Yang ketiga, bagian muka luas itu langkah-langkah kita yang kedua, menyiapkan alat perawatan luka. Alatnya itu yang satu, membersihkan luka dengan air hangat atau NaCl 0,9%. Yang kedua, menutup luka dengan pasta atau kain bersih yang sudah diberikan di tadi. Yang ketiga, kemudian ditutup dengan kain basah. Baik, contohnya. Dan selanjutnya ini
apa yang harus dilakukan setelah operasi sesar, itu istirahat yang cukup. Yang pertama istirahat yang cukup, kedua hindari bawa barang yang berat, contohnya kayak berat-berat kayak pikul, harus yang ringan-ringan, jangan berat-berat dulu setelah operasi itu. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang ringan. Dan yang keempat, ini penuhi kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh. Contohnya makanan-makanan sayuran, diimbangi buah, dan olahraga yang ringan-ringan saja. Dan yang kelima, kendalikan rasa nyeri setelah operasi sesar. Yang keenam, mengelola emosi dan stres. Dan yang ketujuh, merawat bekas jahitan operasi sesar. Dan yang kedelapan, periksa diri ke dokter. Apabila ada yang ganjal gitu, harus ke menemui dokter secara langsung. Ini contoh-contohnya. Yang pertama sayuran dan buah. Ini contoh buah anggur, buah nanas. Dan sayurannya ini wortel, tomat, dan kol, brokoli juga. Ini contoh gambar periksa ke dokter, dan ini contoh gambar soal operasi sesar. Ini contoh olahraga ringan seperti ini, Bu ya. Dan yang terakhir ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan luka. 1. Setiap hari kasa harus dibuka. Kedua, bersihkan jika keluar darah dan langsung ganti kasa yang baru. Dan 3, jaga luka agar lembab. Dan yang keempat, menjaga kebersihan pada luka ini. Dan kelima, gunakan bahan plastik atau pembalut yang kedap air atau offset. Dan keenam, makan dan minuman dengan kebutuhan. Dan yang ketujuh, makan makanan yang bergizi. Dan ini bahaya luka setelah operasi sesar. Ini gambarnya dulu. Ada kayak bekas atau kayak bekas merah-merah ini. Ini jahitan di kulit perut terlihat merah dan meradang. Dan yang kedua ini terasa sangat gatal dan panas di daerah jahitan. Dan yang ketiga, keluar cairan putih, kekuningan atau darah di sela-sela jahitan tersebut. Dan yang keempat ini demam lebih dari 30 derajat, panasnya terlalu tinggi. Dan kelima, keluar darah yang cukup banyak dari vagina. Dan yang terakhir, perut bagian bawah terasa nyeri. Itu termasuk bahaya luka operasi sesar. Pasca operasi sesar, ini mengenakan pakaian yang nyaman seperti kayak kaos biasa gitu, nggak boleh yang ketat-ketat. Dan yang kedua, menjaga luka jahitan tetap kering. Dan yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan yang keempat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, yaitu mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran oleh dokter. Ini sekian dari informasi kami tentang operasi sesar di rumah. Apakah di sini ada pertanyaan atau belum tanya tentang operasi sesar? Ibu-ibu sebenarnya boleh bertanya kalau misal ada yang belum dipahami. Silakan bertanya Ibu. Itu sehabis operasi sakitnya itu berkelanjutan atau cepat sembuhnya, Kak? Baik, pertanyaan boleh Mbak. Ini saya jawab ya Bu. Biasanya rasa nyeri pada luka akan hilang setelah 6 minggu pasca operasi. Namun karena tubuh kan memerlukan banyak waktu untuk menyambung kembali serabut saraf yang ada di perut ini dan jaringan yang terputus, maka rasa kebas atau pegal biasanya masih dirasakan setelah 6 bulan. Kira-kiranya 6 bulan gitu. 6 bulan. Iya, paling lama. Gimana itu? Iya, Kak. Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada ya, berarti saya anggap semuanya paham Ibu tentang perawatan operasi sesar ini. Yang terakhir, Terakhir evaluasi akan dibacakan oleh Mbak Zia. Baik, evaluasinya tadi ibu-ibu sudah mengetahui definisi perawatan luka nih.
Ibu-ibu sudah mengetahui tujuan perawatan luka. Ibu-ibu sudah mengetahui cara pelaksanaan perawatan luka. Ibu-ibu juga sudah mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam perawatan luka. Tadi evaluasinya. Langsung saja nih saya akhiri penyuluhan ini. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.